Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya yang ada di balik tes matematika yang suka bikin deg-degan itu? Hari ini, kita bakal bedah tuntas semua rahasianya. Yuk, kita mulai. Tes kayak gini tuh seringnya kerasa kayak kotak misteri kan? Kita nggak tahu isinya apa. Nah, hari ini kita akan coba pecahin kodenya bareng-bareng. Ini dia nih kuncinya. Tes ini bukan cuma soal hafalan rumus. Sama sekali bukan. Ini tentang bagaimana cara otak kamu bekerja. Yuk, kita bongkar lapis demi lapis strukturnya. Percaya atau enggak, setiap tes itu punya cetak birunya sendiri, semacam peta rahasia gitu. Dan kalau kita paham peta ini, wah, itu kunci buat menaklukkannya. Ayo kita intip lebih dalam. Oke, ini definisi resminya. Kedengaran formal ya? Tapi intinya gini, tes ini mau lihat, kamu bisa nggak sih bawa ilmu matematika dari kelas, terus dipakai buat mecahin masalah di dunia nyata? Simpelnya gitu. Jadi seluruh bangunan tes ini tuh ternyata cuma berdiri di atas 4 pilar utama. Kalau kita bisa kuasai 4 pilar ini, kita udah punya bekal yang lebih dari cukup. Ingat-ingat angka ini ya, 4. Cuma 4 pilar inti yang jadi fokus kita. Udah siap lihat apa aja? Dan ini dia 4 jagoannya. Bilangan, aljabar, geometri, sama data dan peluang. Pasti udah familiar banget kan? Ini kan menu utama kita di kelas matematika. Sekarang kita lihat peran masing-masing. Pertama, ada bilangan. Anggap aja ini tuh fondasi rumah. Semua hal lain dalam matematika ya dibangunnya di atas konsep bilangan ini. Penting banget ya. Terus ada aljabar. Ini bukan cuma soal X dan Y loh. Anggap aja aljabar itu semacam bahasa simbol yang super canggih buat ngebongkar berbagai pola dan hubungan tersembunyi. Keren kan? Lanjut. Geometri dan pengukuran. Nah, disinilah matematika jadi kelihatan hidup. Bagian ini bantu kita ngerti soal bentuk, ruang, dan ukuran segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, data dan peluang. Di zaman yang banjir informasi kayak sekarang, kemampuan buat baca data dan ngitung kemungkinan itu udah kayak kekuatan super. Oke, kita udah tahu apa yang diuji. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara mengujinya. Karena tes ini bukan cuma tentang materi, tapi tentang 5 kekuatan super matematika yang perlu kamu tunjukkan. Yap, bener banget. Ada 5 kekuatan super. Yuk, kita ungkap satu persatu, kekuatan apa aja sih yang sebenarnya udah kamu miliki? Ini dia kelima kekuatanmu. Pertama, jelas pengetahuan dasar kamu. Kedua, cara kamu ngegambarin sebuah ide matematika. Ketiga, kekuatan logika dan penalaran kamu. Keempat, skill kamu dalam memecahkan masalah. Dan yang pamungkas, kemampuan kamu buat nyambung-nyambungin semua konsep itu jadi satu. Nah, sekarang kita sampai di rahasia terbesarnya. Di balik setiap soal, ada 3 level berpikir yang jadi dasarnya. Percaya deh kalau kamu paham bagian ini, cara kamu memandang soal bakal berubah total. Progresinya itu sederhana banget. Pertama, mengetahui, lalu menerapkan, dan puncaknya menalar. Biar gampang, bayangin aja kita lagi mau bikin kue. Ini bakal seru nih. Level 1 itu mengetahui. Ini dasarnya banget. Kamu ingat fakta, definisi, sama rumus-rumus dasar. Kalau di dunia kue, ini artinya kamu tahu persis bahan-bahannya. Tepung, telur, gula. Kamu tahu apa aja yang dibutuhin. Oke, sekarang kita naik ke level 2, menerapkan. Di sini kamu bukan cuma tahu bahan-bahannya, tapi kamu juga bisa ngikutin resepnya dengan benar. Kamu pakai pengetahuanmu buat nyelesain soal yang polanya udah kamu kenali. Dan inilah puncaknya, level 3 menalar. Di sini kamu bukan lagi pengikut resep, kamu adalah master chef-nya. Kamu menciptakan resepmu sendiri. Kamu dikasih masalah yang benar-benar baru dan unik, dan kamu harus meracik solusinya secara kreatif. Terus, gimana semua ini, materi, kekuatan super, dan level berpikir nyatu dalam satu soal? Biar kebayang, kita lihat satu contoh nyata ya. Coba perhatiin tabel ini. Ini contoh yang sempurna. Kita ambil satu topik, teorema Pitagoras. Di level 1, soalnya mungkin cuma nanya, apa itu teorema Pitagoras? Gampang kan? Naik ke level 2, kamu diminta pakai teorema itu buat cari panjang sisi segitiga. Nah, di level 3, kamu ditantang buat berpikir kreatif, pakai teorema yang sama, tapi buat mecahin masalah bentuk yang kompleks dan mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Satu konsep, 3 level kedalaman berpikir. Jadi, pada akhirnya, tes ini tuh bukan rintangan. Anggap aja ini panggung buat kamu.
sebuah kesempatan buat pamerin seluruh jangkauan kemampuan matematikamu. Dari sekedar mengingat, lanjut menerapkan, sampai ke penalaran yang paling brilian. Kalimat ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Tujuan utamanya yaitu untuk melihat gambaran utuh diri kamu sebagai seorang pemikir matematis sejati. Nah, setelah kita bongkar semua cetak birunya, tes ini bukan lagi sebuah misteri kan? Ini adalah tantangan yang jelas dan bisa kamu taklukkan. Jadi pertanyaannya sekarang cuma satu. Kamu siap untuk menunjukkan kepada mereka apa yang kamu bisa?